Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat cuma berkah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita jumpa lagi di acara Edu Series tentang waris di Jumat Berkah bersama Meraih Pahala. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Abi akan membawakan sebuah materi yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan masalah-masalah waris yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan sebagaimana kita sebagai insan mulia yang beragama Islam, maka tentu saja dalam ilmu waris ini kita perlu mengikuti yang namanya perintah Allah yang ada di surat Quran An-Nisa ayat 11 dan 12, di mana itu dasar hukumnya kita untuk mengikuti bagaimana pembagian waris secara Islam, secara faraid, yang nantinya akan menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kalau kita mengikuti perintah atau wasiat Allah tersebut yang ada di Quran surat An-Nisa 11 dan 12, maka kita akan mendapatkan imbalan atau rewardnya, yaitu berupa surga. Tetapi kalau kita ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di surat An-Nisa ayat 14 disebutkan bahwa kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu neraka jahanam. Oke, jadi marilah kita sekarang berbenah diri, mengatur semua keuangan kita, keluarga kita, menimba ilmu. Karena ilmu faraid ini kan ilmu yang sudah mulai dilupakan orang, dan ilmu ini yang pertama kali diangkat dari umatku nanti. Maka dari itu kita disunahkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid ini. Maka dari itu izinkan Abi dalam 20 menit ke depan Abi akan menceritakan atau sharing tentang beberapa masalah waris Islam yang sering kita temui di masyarakat. Jadi yang pertama kita akan berbicara mengenai masalah ilmu waris, yang mana banyak orang yang kemudian tidak setuju dengan fatwa waris. Ya, fatwa waris. Fatwa waris ini berisi penetapan siapa ahli warisnya, kemudian ahli waris yang berhak mewarisi, berapa harta waris dan bagian masing-masing ahli waris. Di mana fatwa waris ini kalau kita tahu itu dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama, dan sifatnya ini tidak mengikat. Oke. Jadi fatwa waris itu dituangkan dalam bentuk penetapan atau keputusan di pengadilan agama dan sifatnya tidak mengikat. Karena sifatnya tidak mengikat itu, maka ada pasti di antara kita, keluarga-keluarga kita, anggota keluarga yang lain, itu pasti ada yang tidak setuju. Pasti ada yang tidak setuju. Karena pasti ada yang tidak setuju, maka mereka tidak akan mau menerima ini dan mengajukan keberatan. Jadi mereka mengajukan keberatan dan melakukan upaya hukum, kasasi atau pembatalan melalui gugatan. Ini semuanya pasti akan kita nanti sering lihat di masyarakat, terutama yang ada di pengadilan agama. Jadi bila mana kita kurang ilmunya dan sebagaimana yang kita telah katakan di depan, jadi kita akhirnya kemudian menolak tentang fatwa waris tersebut. Padahal fatwa waris itu sudah dijelaskan secara detail dan rinci, siapa ahli warisnya, kemudian
ahli warisnya itu dapatnya apa saja, berhaknya dapat apa saja, kemudian berapa sih harta waris dan masing-masing bagiannya dari ahli waris tersebut. Jadi itu semuanya ditentukan atau dituangkan dalam fatwa waris. Nah itu ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau kita bicara fatwa waris, kita akan banyak menghadapi di lapangan beberapa penolakan karena sifatnya ini meskipun dikeluarkan oleh pengadilan agama, sifatnya itu tidak mengikat ternyata. Sama seperti kita melihat dalam fatwa MUI. Fatwa MUI banyak mengatakan berbagai hal, tapi banyak juga orang yang tidak melakukan fatwa tersebut. Padahal namanya fatwa itu sebuah sebuah anjuran, sebuah hukum yang pasti kita landasi untuk melakukan suatu aktivitas, karena kita di dalam beribadah selalu harus mengikuti sesuatu yang sifatnya ada dalilnya atau dasar hukumnya, yaitu Quran dan hadis. Dalam hal ini untuk fatwa waris itu sebagai dalil atau dasar kita untuk mengikuti apa yang harus kita lakukan dalam pembagian waris Islamnya, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan fatwa waris. Sekarang kita menginjak pada masalah atau problem yang sering kita temui di masyarakat yang terkait dengan waris Islam. Yang kedua, ini terkait dengan pewaris yang tidak menikah. Nah, bagaimana Abi terkait dengan pewaris yang tidak menikah? Nah, ini kan jadi persoalan juga karena banyak orang juga yang tidak menikah. Sebabnya macam-macam, ada yang karena trauma, ada yang karena memang dia itu mohon maaf ya LGBT dan sebagainya. Jadi banyak hal yang membuat orang tidak menikah. Jadi kalau ada pewaris yang tidak menikah kemudian dia meninggal gitu ya, jadi maka akan menjadi kendala. Di sini disebutkan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas warisan itu hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, gitu ya. Jadi bagi ahli waris, bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapatkan harta warisannya hanya ayah dan ibunya jika masih hidup loh ya. Karena orang ini nggak menikah nih, berarti orang itu nggak punya pasangan, baik suami atau istri. Yang kedua, orang ini pasti nggak punya anak, namanya tidak menikah gitu. Kalaupun punya pasti anak angkat atau anak asuh. Kalau anak asuh atau anak angkat itu akan beda lagi nanti pembagian warisnya. Itu tidak bisa dengan waris tapi dengan wasiat atau hibah. Jadi bila mana pewaris itu tidak menikah, maka yang berhak mendapatkannya hanya ayah dan ibunya. Tapi jika kedua orang tuanya meninggal, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya yang masih hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan perbandingan saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Artinya saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian dari saudara perempuan. Oke ya, di sini sudah jelas ya. Jadi bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapatkan warisnya itu adalah orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Persoalannya tidak semua orang tua yang pada saat itu usianya panjang. Nah, bila mana orang tuanya tidak ada sama sekali pada saat pewaris meninggal, artinya orang tuanya sudah meninggal duluan, berarti yang nanti yang mendapatkan waris atau ahli warisnya itu adalah siapa? Saudara kandungnya. Saudara kandungnya itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Saudara kandung pewaris yang tadi itu yang masih hidup. Misalnya saudara kandungnya ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ini semuanya masih hidup. Nah, kalau semuanya masih hidup berarti dibagi ke 5 orang ini, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Di mana perbandingannya laki-laki ini mendapat 2 bagian dari perempuan ini, 2 perempuan ini. Jadi satu laki-laki adalah bagiannya 2 bagian dari saudara perempuannya. Pertanyaannya saudaranya ada 5 AB, tapi yang masih hidup 3. Yang masih hidup 3. Di mana 3 ini semuanya adalah laki-laki, yang perempuan semuanya meninggal. Maka pembagiannya adalah ketiga orang ini yang masih hidup. Karena ini semua laki-laki maka dibagi rata gitu. Tapi kalau 3 ini yang masih hidup adalah 2 laki-laki 1 perempuan, maka dibagi kepada 3 orang ini, di mana bagian laki-laki tetap berbanding 2 dengan bagian perempuan. Jadi 1 laki-laki adalah 2 bagian dari perempuan. Sudah jelas ya?
Yang nomor dua, pewaris yang tidak menikah akan membagi warisnya kepada orang tuanya jika masih hidup. Bila orang tuanya sudah tidak ada, sudah tutup usia semuanya, maka akan dibagi kepada saudara kandungnya, laki-laki atau perempuan yang masih hidup. Di mana laki-laki 2 perbandingannya dengan perempuan 2/1. Oke, itu yang kedua. Dicatat ya. Saudara-saudaraku, Jumat Berkah dimanapun Anda berada, kita akan memasuki yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya kita akan masuki di mana kita akan melihat bahwa ternyata pada saat pembagian waris itu problemnya adalah ada namanya dihalang-halangi saat pembagian waris. Ada namanya upaya menghalangi, ada namanya upaya menolak dan sebagainya. Ini sering terjadi juga di masyarakat. Bahwa saat pembagian itu terjadi, maka kita banyak juga melihat kondisinya ada upaya menghalang-halangi itu. Pada dasarnya orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Ya, jadi yang berhak mendapatkan waris itu yang pertama adalah yang punya hubungan darah dengan pewaris. Biasanya adalah keluarga inti, yaitu siapa? Ayah ibunya, orang tua kandungnya, anaknya, gitu ya. Atau yang berhubungan dengan pernikahan yang resmi, misalnya adalah suami atau istrinya, itu ya. Atas dasar warisan, atas harta warisan misalnya sebidang tanah yang belum terbagi, maka ahli waris berhak meminta pembagian harta warisan itu. Kemudian jika ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian, dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Oke ya. Jadi pasti ada orang-orang yang tidak setuju. Nah, misalnya dalam keluarga itu ada namanya harta waris sebidang tanah. Tapi karena ada orang yang tidak setuju kalau harta waris itu dibagi, maka kita berhak juga untuk mengajukan kepada pengadilan agama supaya pengadilan agama itu melakukan pembagian harta warisan itu. Jadi yang nanti yang menjadi sarana atau media atau institusi yang akan menolong kita melakukan pembagian harta waris itu adalah pengadilan agama. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu ya, sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada. Jadi kalau ketemu saudara atau famili yang menghalang-halangi pembagian waris, maka kita bisa mengajukannya ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Itu yang ketiga, dicatat ya. Gimana? Aman? Oke, kita bungkus, lanjut. Selanjutnya, yang keempat. Pasti kita juga mau melihat juga, kita pasti juga sering melihat bagaimana kalau masalah itu timbul karena wasiatnya lebih besar daripada jatah ahli warisnya. Jadi wasiatnya itu lebih besar daripada warisannya. Nah, kita harus paham dulu ilmunya. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih besar daripada harta waris, daripada pembagian jatah ahli warisnya. Karena di dalam ilmunya, pewaris itu dapat membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendaki selama orang itu bukan ahli waris, selama tidak melebihi 1/3 atau 1/3 dari harta warisannya. Kecuali jika semua ahli warisnya menyetujui. Misalnya si fulan meninggal, kemudian dia memberikan wasiat kepada panti asuhan atau kepada seseorang yang anak itu adalah yatim piatu. Tapi dia memberikannya bukan lagi 1/3, tapi lebih besar daripada 1/3. Misalnya adalah setengah, gitu ya. Setengah dengan 1/3 kan besaran setengah. Nah, ini boleh-boleh saja dia memberikan kepada panti asuhan itu atau kepada seseorang yang lebih besar daripada 1/3 wasiat tersebut. Selama ahli warisnya yang lain, saudara-saudara yang lain atau orang tuanya atau anaknya itu menyetujui. Jadi ada surat bukti persetujuannya bahwa wasiat itu dibagi lebih dari 1/3. Oke. Karena batasan 1/3 ini ditentukan untuk menjaga agar hak ahli warisnya tidak terlanggar. Karena itulah Islam itu sangat adil sekali, sudah ditetapkan semuanya bahwa kenapa tidak boleh lebih dari 1/3, karena kita nggak ingin melanggar hak ahli waris yang lain. Kalau lebih dari 1/3 berarti ada jatahnya ahli waris yang kita zolimi karena kita mengambil hanya mereka. Sepanjang mereka sudah menyetujui kalau mereka bisa melebihi 1/3, itu tidak ada masalah. Oke ya.
Dibungkus ya, aman ya. Jadi kalau ada wasiat lebih besar daripada ahli waris, boleh-boleh saja. Selama ahli waris itu ridho dan menyetujui pembagian itu. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima. Ini yang sering terjadi juga di masyarakat. Kita kan sering mengalami atau melihat kondisi masyarakat yang poligami, perkawinan poligami. Pertanyaannya, bagaimana Abi perkawinan poligami itu pembagiannya gitu ya. Nah, ini Abi mengacu pada kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam. Jadi di kompilasi hukum Islam itu di pasal 94 ayat 1 ada ketentuannya. Jadi kalau kita bicara bagaimana pembagian harta waris kepada perkawinan poligami, disebutkan begini. Di KHI ini kompilasi hukum Islam itu mengenal harta bersama, gitu ya, mengenal harta bersama. Sementara di Islam secara fikih gitu ya, tidak mengenal namanya harta bersama, karena masing-masing suami dan istri membawa harta masing-masing dan itu dihitung sebagai warisnya. Tapi kalau di KHI, hukum kompilasi kitab KHI, kompilasi hukum Islam itu agak sedikit berbeda. Jadi harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah ya dan berdiri sendiri. Gitu ya. Untuk istri pertama dia berhak mendapat setengah harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan. Jadi kalau istri pertama, maka dia mendapat harta bersamanya itu setengah. Ya, mendapat harta setengah dari harta bersama. Setelah suami menikah lagi, istri pertama juga berhak mendapat sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri keduanya, gitu ya. Jadi gini, bersama istri pertamanya. Jadi kalau suami itu masih satu istri, maka istri ini akan mendapat setengah bagian dari harta bersama antara suami dengan istrinya, karena ini masih monogami. Begitu poligami, misalnya suaminya menikah lagi dengan istri yang kedua, maka istri pertamanya mendapat sepertiga harta bersama dari perkawinan antara dia dengan suaminya dan suaminya dengan istri keduanya. Paham ya? Jadi ada dua harta yang nanti yang dibagi dalam bentuk sepertiga. Jadi harta bersama dengan suaminya dan harta bersama suaminya dengan istri keduanya. Sama dengan istri pertama, untuk istri kedua juga berhak mendapatkan sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertamanya dan dirinya. Dengan itulah konsepnya yang ada di kompilasi hukum Islam. Jadi masing-masing mendapatkan harta sepertiga dari perkawinan dengannya, kemudian ditambah dengan perkawinan dengan istri keduanya. Sementara istri kedua mendapatkan sepertiga juga dari harta bersama dari suaminya, ya suaminya yang sekarang dia jadikan sebagai pasangan hidup, dan suaminya dengan istri pertamanya. Oke ya, itu kalau poligami. Itu ada di pasal 94 ayat 1 kompilasi hukum Islam dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku 2 halaman 146. Oke ya, ini agak sedikit memerlukan sedikit konsentrasi karena pembagian harta bersama ini agak sedikit ribet gitu ya. Makanya kita perlu banyak belajar dan kita perlu banyak membuka-buka literatur supaya kita paham tentang ilmunya. Sekarang yang terakhir, sudah cerai, apakah masih berhak terima waris? Nah, pertanyaannya, kalau sudah cerai, apakah berhak terima waris? Ini juga sering terjadi di masyarakat. Oke, suami istri yang bercerai gitu ya, itu punya namanya masa idah, gitu ya. Sama seperti suami istri yang ditinggal mati pasangannya, itu juga ada masa idah. Masa idah kira-kira sekitar 4 bulan. Jadi jika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idahnya atau masa tunggunya, maka tidak ada lagi hubungan perkawinan atau hubungan kewarisan antara keduanya, karena hubungan perkawinan telah putus. Ya, karena masa idahnya telah selesai, jadi bila mana terjadi meninggal dunia salah satu pasangan tersebut, maka tidak ada namanya pembagian waris. Oke ya, jelas ya, tidak bisa saling mewarisi.
Tetapi pada saat terjadi perceraian, kemudian ada namanya masa iddah, masa tunggunya, di mana salah satu pasangannya itu meninggal dunia selama masa iddah tersebut, maka pasangannya yang masih hidup berhak untuk mendapatkan jatah waris, gitu ya. Jadi kesimpulannya, meskipun mereka masih bercerai, meskipun mereka sudah bercerai, tetapi bila mereka masih dalam masa iddah, maka pasangannya berhak untuk mendapatkan yang namanya jatah waris. Itu ada di pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Jadi ini adalah beberapa materi yang dapat Abi sampaikan. Ternyata kita punya 6 masalah yang sudah Abi uraikan satu persatu di dalam video kali ini, di mana 6 masalah ini Abi sambungkan dengan kondisi saat ini yang ada di kompilasi hukum Islam yang biasa terjadi di pengadilan agama, sehingga bagaimana kita menyikapinya kita jadi tahu solusinya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu semuanya, membantu para masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi paham, yang awam menjadi paham, yang paham menjadi lebih profesional. Jadi dia akan lebih paham dan profesional, dan harapan Abi mereka dapat mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat, kepada anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan siapapun di sekitar kita. Dan bila mana Anda membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan supaya Abi bisa mengajarkan ilmu waris ini kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di kantor, di komunitas, di keluarga, dan sebagainya, Abi akan dengan senang hati membantunya. Nanti kita atur jadwalnya dan waktunya sehingga kita bisa memberikan ilmu-ilmu waris ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Jadi Anda tidak perlu sungkan-sungkan dan malu-malu, silakan japri ke Abi. Nanti kita bisa konsultasi atau kita bisa melakukan sebuah namanya pelatihan khusus waris Islam. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada kata lain. Abi mohon maaf atas segala kekurangannya bila mana ada yang kurang dalam perbuatan, kata-kata, dan tindakan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.